Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Grasscom. Kali ini kita akan mengkaji secara mendalam tentang maraknya korupsi yang rasanya sudah menjadi darurat di negeri ini. Mari kita mulai. Kemanapun mata memandang, perkara korupsi seperti muncul dari berbagai sisi kehidupan negara ini. Di sektor politik dan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sudah puluhan bahkan ratusan pejabat dan politisi ditangkap dalam berbagai perkara suap dan korupsi. Di sektor ekonomi tak jauh berbeda. Yang sedang hangat adalah kasus korupsi di Bea dan Cukai. Sudah menjadi rahasia umum. Bila lembaga ini kerap disebut sebagai ladang subur korupsi, mulai dari pegawai rendahan hingga level pimpinan. Korupsi yang jauh lebih dahsyat terjadi di sektor sumber daya alam. Kerugian akibat korupsi dan penyimpangan di sektor ini mencapai angka yang luar biasa besar. Perkara tata niaga timah memperlihatkan bagaimana korupsi dapat berkelindan dengan bisnis, tambang, dan kekayaan alam negara. Bagaimana dengan bidang hukum? Ternyata lebih gila lagi. Kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman berkali-kali diterpa. Perkara yang membuat masyarakat mencurigai adanya praktik jual beli kasus atau perkara. Siapa yang mau bayar, dialah yang akan menang. Tak peduli dia pihak yang benar atau yang salah. Kasus terbaru menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Dalam rangkaian penyidikan terhadap dirinya, aparat menemukan uang tunai dan emas batangan bernilai ratusan miliar rupiah. Sektor sosial pun tak mau ketinggalan. Kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG beberapa waktu lalu sempat menghebohkan. Begitu keji dan biadabnya jika dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan jutaan anak Indonesia justru dikorupsi oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab mengelolanya. Dan yang tak kalah mengenaskan, pelayanan ibadah ternyata juga tidak luput dari korupsi. Perkara kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas kini bergerak menuju persidangan. Semua yang disebutkan tadi baru gambaran sekilas. Betapa negeri ini sudah dikepung oleh kejahatan korupsi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa korupsi terus tumbuh di begitu banyak lini? Kondisi inilah yang membuat mahasiswa dan aktivis anti korupsi tak henti-hentinya menuntut DPR segera menuntaskan RUU perampasan aset. Kini, DPR RI tampaknya mulai tergerak untuk menanggapinya. Setelah belasan tahun tertahan, RUU perampasan aset yang telah dibicarakan sejak 2009 itu kembali dibahas serius. Lebih dari 1,5 dekade telah berlalu. Mengapa baru sekarang? Apa yang sebenarnya membuatnya tertahan selama ini? Benarkah ada kekuatan besar di belakangnya? Indonesia memang sudah darurat korupsi. Pada Februari 2026 lalu, Transparency International merilis Corruption Perceptions Index 2025. Skor Indonesia jatuh 3 poin, dari 37 menjadi 34 dari skala 100. Peringkat Indonesia merosot ke posisi 109 dari 182 negara. Indeks ini mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan sejumlah sumber data dari lembaga internasional, pelaku usaha, dan para ahli. Transparency International Indonesia menilai penurunan tersebut menunjukkan memburuknya integritas sektor publik dan tata kelola pemerintahan. Lembaga ini juga menyoroti melemahnya independensi lembaga pengawas sebagai salah satu persoalan dalam pemberantasan korupsi. Gambaran dari dalam pemerintahan terlihat dalam survei penilaian integritas KPK 2025. Survei ini menjangkau 111 kementerian dan lembaga serta 546 pemerintah daerah. Sebanyak 837.693 responden masuk dalam penghitungan indeks. Hasilnya, indeks integritas pemerintah daerah berada pada angka 71,33 dari 100. KPK menempatkannya dalam kategori rentan. Kementerian dan lembaga memperoleh skor 77,19 masuk kategori waspada. Penilaian kelompok ahli dan pemangku kepentingan bahkan hanya 66,08. SPI mengukur integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, transparansi, hingga perdagangan pengaruh. Pada saat indikator integritas menunjukkan kerentanan, penindakan terus berjalan.
Sepanjang 2025, KPK melakukan 116 penyidikan. Sejak mulai bekerja pada 2004 hingga akhir 2025, KPK mencatat 1.782 penyidikan perkara korupsi. Dari jumlah tersebut, 1.100 berkaitan dengan gratifikasi atau penyuapan. Sebanyak 446 lainnya menyangkut pengadaan barang dan jasa. Itu baru yang terungkap. Belum termasuk kasus-kasus yang tersembunyi atau sengaja dilindungi oleh oknum tertentu. Ironis memang, 21 tahun setelah KPK mulai bekerja, Corruption Perceptions Index Indonesia kembali berada di angka 34. Kasus Febri Adriansyah menambah ironi panjang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Orang yang sebelumnya berada di garis depan memburu koruptor, kini justru berhadapan dengan penyidikan korupsi. Febri bukan jaksa biasa. Sebelum mengundurkan diri, ia menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, posisi yang memimpin penanganan berbagai perkara korupsi besar di Kejagung. Kini posisinya berbalik. Kejagung menetapkan Febri sebagai tersangka, dugaan korupsi dan tindak pidana, pencucian uang dalam penanganan, perkara PT Asabri periode 2020-2024. 2. Klaster lain yang sebelumnya disidik Polri, yakni pasokan batu bara untuk pembangkit, PLN serta penyelesaian kewajiban. PT Citra Borneo sukses ke PT Krakatau Niaga Indonesia, masih disidik dan belum ada tersangkanya. Kasus yang menyeret orang dari dalam institusi, penegakan hukum sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum Febri, Kejaksaan pernah diguncang kasus Urip Tri Gunawan. Pada 2008, jaksa yang menangani perkara BLBI itu ditangkap KPK. Setelah menerima $660.000 Amerika dari Artalita Suryani. Urip akhirnya dihukum 20 tahun penjara. Lebih dari 1 dekade kemudian, muncul kasus Pinangki Sirna Malasari. Jaksa itu terbukti menerima $500.000 Amerika dari Joko Chandra dengan $450.000 Amerika. Di antaranya dinyatakan sebagai suap yang diterimanya terkait upaya pengurusan fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra dapat terhindar dari eksekusi perkara Bank Bali. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Pinangki, sebelum hukumannya dipangkas di tingkat banding menjadi 4 tahun. Di kepolisian, kasus besar pernah mencapai pangkat jenderal. Inspektur Jenderal Joko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, terseret korupsi, pengadaan simulator SIM. Kerugian negara dalam perkara itu mencapai lebih dari 144 miliar. Pengadilan tinggi memperberat hukumannya menjadi 18 tahun penjara, denda 1 miliar, serta uang pengganti 32 miliar. Lalu muncul kasus yang jauh lebih kontroversial, rekening gendut sejumlah perwira Polri. Salah satu nama yang mencuat adalah Budi Gunawan atau BJ. Pada Januari 2015, ketika menjadi calon tunggal Kapolri, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan transaksi mencurigakan ketika ia menjabat Kabiro, pembinaan karier Mabes, Polri dan jabatan lainnya. Tetapi perkara itu tidak pernah sampai pada persidangan pokok. BG mengajukan pra-peradilan dan menang. Pengadilan menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah. KPK kemudian menyerahkan perkara tersebut ke Kejagung. Dari Kejaksaan, kasus itu diteruskan ke Polri, institusi yang sebelumnya juga pernah menyelidiki transaksi BG dan menyatakan tidak menemukan tindak pidana. Banyak kalangan menyebut bebasnya BG kental muatan politis. Apalagi saat itu BG disebut memiliki hubungan khusus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Perkara yang menyentuh perwira tinggi Polri kembali muncul pada 2026. Kali ini datang dari program makan bergizi gratis. Pada 2 Juli 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka ke-7 dalam dugaan korupsi tata kelola MBG. Lalu merupakan perwira tinggi Polri aktif yang diperbantukan di Badan Gizi Nasional. Ia pernah menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BJN dan kemudian menjadi Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama. Penyidik menduga, lalu meminta pihak lain mendirikan perusahaan untuk menjual food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang telah ditentukan. Dalam harga tersebut diduga
terdapat bagian yang akan dinikmati lalu sebagai imbalan agar pemasokan food tray ke titik SPPG memperoleh persetujuan. Perkara ini masih dalam proses hukum sehingga dugaan tersebut belum merupakan putusan pengadilan. Jika polisi dan jaksa bisa terseret, lembaga peradilan ternyata mengalami persoalan yang tak kalah serius. Pada 2022, KPK membongkar suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Salah satu yang terseret adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Ia dinyatakan terbukti menerima suap $80.000 Singapura dalam pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana dan divonis 8 tahun penjara pada tingkat pertama. Nama lain adalah Nur Hadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Ia terseret perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di lingkungan peradilan dan dijatuhi hukuman penjara. Perkaranya kemudian berkembang ke penelusuran kekayaan dan dugaan pencucian uang. Nama selanjutnya lalu Ghazalba Saleh, posisinya bahkan seorang hakim agung. Dalam perkara gratifikasi dan pencucian uang yang berkaitan dengan pengurusan perkara, Ghazalba dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Belum selesai, muncul Zarof Rikar, mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung itu ditangkap dalam perkara yang bermula dari dugaan pengurusan putusan kasasi Ronald Tanur. Yang mengejutkan bukan hanya perkaranya. Dalam penggeledahan rumah Zarof, penyidik menemukan uang dalam berbagai mata uang senilai sekitar 920 miliar dan 51 kilogram emas. Hampir 1 triliun rupiah uang tunai ditemukan dari rumah mantan pejabat Mahkamah Agung itu. Bahkan KPK, lembaga yang dibentuk khusus untuk memburu koruptor, pernah dibobol dari dalam. Stepanus Robin Patuju adalah penyidik KPK, tetapi kewenangan yang seharusnya digunakan untuk mengusut perkara justru diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang berurusan dengan KPK. Pengadilan menyatakan Robin terbukti menerima uang sekitar 11,05 miliar dari sejumlah pihak. Ia kemudian dihukum 11 tahun penjara, denda 500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sekitar 232 miliar. Kasus itu bahkan bukan satu-satunya persoalan dari dalam KPK. Skandal pungutan liar di rumah tahanan. KPK kemudian menyeret sejumlah pegawai lembaga tersebut. Para tahanan dimintai uang untuk mendapatkan fasilitas dan perlakuan tertentu di dalam rutan. Dan pukulan yang lebih besar datang dari pucuk pimpinan KPK sendiri. Pada November 2023, Ketua KPK saat itu Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Status Firly harus dibedakan dari Stepanus Robin. Robin telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sedangkan penetapan Firly sebagai tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan ia bersalah. Proses hukum perkara tersebut berlangsung panjang dan tidak pernah bergerak secepat besarnya kegaduhan ketika kasus itu pertama kali terbongkar. Rangkaian kasus itu membawa cerita kembali ke Febri Adriansyah yang kini ditahan Kejagung. Ketika menjabat Jampitsus, Febri ada di balik penanganan sejumlah mega korupsi. Pada masa kepemimpinannya pula Kejagung membongkar kasus Zarof dan menemukan uang sekitar 920 miliar serta 51 kilogram emas tersebut. Namun pada Maret 2025, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi justru melaporkan Febri ke KPK. Salah satu yang mereka persoalkan adalah penanganan perkara Zarof. Sebulan kemudian, Febri kembali dilaporkan ke Jaksa Agung Muda. Pengawasan terkait penyusunan dakwaan Zarof. Kedua laporan itu merupakan tudingan pihak pelapor. Laporan tersebut bukan putusan pengadilan dan tidak membuktikan Febri melakukan tindak pidana dalam perkara Zarof. Kini Febri menghadapi perkara yang berbeda. Ia telah berstatus tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang terkait penanganan perkara PT Asabri. Rangkaian kasus korupsi di lingkungan penegak hukum tersebut barulah sebagian kecil. Masih banyak lainnya yang tidak mungkin disebutkan di sini. Dan kasus-kasus itu menghadirkan persoalan lain. Koruptor yang berhasil ditangkap dan dihukum ternyata belum tentu membuat negara mampu mengambil kembali seluruh kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan.
Di titik inilah persoalan RUU perampasan aset mulai menjadi penting. Pada Mei 2026, Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya 529 anggota legislatif menjadi tersangka korupsi sepanjang 2011-2023 dalam periode tahun 2010-2024. Sebanyak 356 kepala daerah juga terlibat korupsi. ICW melihat mahalnya biaya politik, lemahnya transparansi pendanaan, serta minimnya pengawasan sebagai faktor yang membuat jabatan publik rentan digunakan alat mengembalikan modal politik. Kajian KPK terhadap pemilihan kepala daerah menemukan 82,3% calon yang diwawancarai mengaku menerima pendanaan dari sponsor. Pengusaha menjadi salah satu sumber penting pembiayaan. Dalam Pilkada 2018, KPK mencatat donatur pengusaha dari luar keluarga mencapai 40,9%. Pengusaha dari lingkungan keluarga mencapai 38,1%. KPK juga mencatat kelompok pengusaha mendominasi donor pada Pilkada 2015 dan 2017. Biaya politiknya mencapai miliaran rupiah. KPK mencatat biaya politik dapat menembus lebih dari 10 miliar. Mahar politik sendiri diperkirakan berkisar 5 miliar hingga 15 miliar per orang. Pendanaan itu tidak selalu berhenti setelah pemilihan selesai. Dalam survei KPK, 83,8% dari 198 responden menyatakan akan memenuhi kepentingan donatur ketika mereka menjabat. Kepentingannya meliputi kemudahan perizinan usaha, akses pengadaan barang dan jasa pemerintah, keamanan bisnis, hingga penempatan orang tertentu dalam pemerintahan. KPK menyebut pola pendanaan yang mengharapkan timbal balik setelah kandidat memperoleh kekuasaan sebagai investive corruption. Gambaran hubungan antara kekuasaan dan proyek terlihat di Kabupaten Bekasi. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, Ade Kuswara Kunang diduga menerima uang dari Sarjan, pengusaha penyedia paket proyek di lingkungan pemerintah kabupaten. KPK menyebut sejak Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade melalui HM Kunang diduga rutin meminta ijon dari paket proyek yang dikerjakan Sarjan dan pihak lainnya. Ade bersama HM Kunang diduga menerima 9,5 miliar. HM Kunang juga diduga menerima 4,7 miliar dari pihak lain. Penerimaan tersebut masih didalami KPK. Pada Desember 2025, KPK menetapkan Ade, HM Kunang dan Sarjan sebagai tersangka. KPK menyebut pertukaran kepentingan semacam ini dapat berkembang menjadi politik patronas. Setelah kekuasaan diperoleh, muncul kebutuhan membayar utang kepada pihak yang sebelumnya memberikan dukungan, termasuk melalui proyek pemerintah. Survei penilaian integritas KPK 2024 menemukan risiko penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pada 97%, kementerian dan lembaga serta 99% pemerintah daerah. Sebanyak 49% responden melihat pemilihan pemenang vendor yang sudah diatur semakin banyak. KPK juga menemukan praktik gratifikasi dari vendor kepada penyelenggara negara. Kepentingan bisnis tidak hanya berada di proyek pemerintah. Keputusan mengenai izin, regulasi, tata niaga dan konsesi juga mempunyai nilai ekonomi. Skalanya terlihat dalam perkara tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan. PT Timah Tbk periode 2015-2022. Berdasarkan penghitungan yang digunakan dalam perkara, total kerugian negara mencapai sekitar 300 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 271 triliun merupakan kerugian lingkungan. Komponen lainnya berasal antara lain dari pembayaran biji timah ilegal, serta kerja sama pengolahan timah. Pada Desember 2025, KPK memperingatkan adanya bentuk korupsi yang bergerak lebih jauh daripada transaksi antara pejabat dan pemberi suap. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyebutnya state-captured corruption. Dalam pola ini, kelompok berpengaruh dari luar pemerintahan dapat memasukkan kepentingannya ke dalam proses pengambilan kebijakan. Agus memberi contoh persyaratan tender atau lelang yang diubah karena, menurut istilahnya, dipesan pihak yang ingin menang. Kepentingan tidak lagi harus bekerja dengan melanggar aturan setelah aturan dibuat. Ia dapat bekerja ketika aturan, persyaratan, atau kebijakan sedang dibentuk.
Anggaran makan bergizi gratis melonjak dari 71 triliun pada 2025 menjadi sekitar 335 triliun pada 2026. Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan 3 pejabat dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026. Penyidikan kemudian berkembang. Hingga awal Juli, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan mengusut 2 klaster utama. Pertama, dugaan penyimpangan dalam penetapan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sejumlah yayasan diduga terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN, menggunakan dokumen tidak sesuai, serta terlibat dalam pengaturan titik dapur. Klaster kedua berkaitan dengan pengadaan perlengkapan makan atau ompreng MBG. Di tengah penyidikan tersebut muncul kontroversi mengenai pendataan SPPG. Pada 15 Juni 2026, Jampitsus memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi menginventarisasi persoalan pelaksanaan MBG di daerah. Informasi yang dikumpulkan antara lain menyangkut dugaan SPPG fiktif, jual beli titik dapur, serta persoalan dalam penetapan mitra. Kegiatan itu kemudian bersinggungan dengan SPPG yang dikelola unsur kepolisian. Di Jawa Tengah, beredar surat internal kepolisian yang menyinggung kegiatan pengumpulan data oleh Kejaksaan terhadap SPPG. Personel Polri yang menjadi pengelola SPPG diminta tidak memenuhi panggilan tanpa prosedur dan pendampingan sah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menjelaskan kegiatan tersebut merupakan pengumpulan data dan keterangan, bukan pemeriksaan paksa. Pada 10 Juli, Direktur Penyidikan Jampitsus memerintahkan penghentian pengumpulan data dan keterangan mengenai SPPG. Sehari kemudian 11 Juli, Polri mengalihkan penanganan perkara Febri Adriansyah kepada Kejaksaan Agung. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan kedekatan waktu kedua peristiwa tersebut. Ia mengatakan penghentian pengumpulan data SPPG dan pengalihan perkara Febri menimbulkan persepsi adanya barter kasus antara Polri dan Kejaksaan. Itu dianggap barter oleh masyarakat. Dianggap barter, kata Mahfud. Polri sendiri mengelola jaringan SPPG dalam jumlah besar. Pada Mei 2026, Kapolri menyebut Polri telah memiliki 1.376 SPPG. Sebanyak 736 telah beroperasi. Jika seluruh jaringan itu berjalan, Polri memperkirakan sekitar 3,44 juta penerima manfaat dapat dilayani. Mahfud tidak menyatakan telah membuktikan adanya kesepakatan barter. Ia mempertanyakan rangkaian peristiwa tersebut dan memperingatkan bahwa jika perkara digunakan untuk saling bertukar kepentingan, sistem hukum dapat rusak. Kejaksaan Agung membantah adanya hubungan antara kedua perkara. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penghentian pengumpulan data SPPG tidak berkaitan dengan pengalihan perkara Febri. Menurut Kejaksaan, kegiatan pengumpulan data sejak awal dibatasi selama 10 hari. Data yang telah diperoleh tetap dapat digunakan untuk mendukung penyidikan MBG. Perkara berikutnya menyentuh pelayanan haji. Pada 2024, Indonesia memperoleh tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dalam konstruksi perkara KPK, tambahan kuota itu semestinya dibagi 18.400 untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Dalam pelaksanaannya, kuota tambahan dibagi sama besar, 10.000 reguler dan 10.000 khusus. Selisihnya 8.400 kursi yang menurut konstruksi KPK seharusnya menjadi bagian jemaah reguler. Angka itu penting karena antrean haji Indonesia di sejumlah daerah dapat mencapai 47 tahun. KPK juga mengusut dugaan pemberian fee dalam percepatan keberangkatan melalui kuota haji khusus. Untuk kuota 2024, KPK menyebut dugaan fee sekitar $2.000 Amerika atau 33,8 juta per jemaah. Untuk kuota 2023, nilainya mencapai $5.000 Amerika
atau sekitar 84,4 juta per jemaah. Menurut konstruksi penyidik, sebagian uang hasil pengumpulan fee tersebut diduga digunakan untuk mengondisikan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan persoalan kuota haji, termasuk Pansus Haji DPR. Pada Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil, Qomas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Berdasarkan penghitungan kerugian negara yang diterima KPK, nilainya sekitar 622 miliar. Pada 14 Juli 2026, perkara Yaqut telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dibawa ke pengadilan. Di sektor perdagangan, KPK membongkar dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada Februari 2026, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari pejabat Bea Cukai dan pihak swasta. KPK menduga pejabat Bea Cukai mengubah parameter jalur merah agar barang milik perusahaan tertentu tidak menjalani pemeriksaan fisik. Menurut KPK, pengaturan itu membuat barang yang diduga palsu, imitasi atau ilegal dapat masuk tanpa pemeriksaan sebagaimana mestinya. Penyidik juga menemukan dugaan pemberian rutin yang disebut sebagai jatah kepada oknum Bea Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang tunai dan valuta asing dengan nilai sekitar 40,5 miliar, 5,3 kilogram emas, serta sejumlah jam tangan mewah. Perkara tersebut melibatkan pejabat Direktorat Penindakan dan Penyidikan, unit yang justru menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan kepabeanan. Di luar perkara-perkara itu, data ekonomi menunjukkan kondisi yang berbeda. Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25% pada September 2025. Jumlahnya masih mencapai 23,36 juta orang. Pada Februari 2026, BPS mencatat 87,74 juta orang bekerja di sektor informal, sekitar 59% dari seluruh penduduk yang bekerja. Sepanjang 2025, KPK mencatat pemulihan aset sebesar 1.531 triliun, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sebagai pembanding, sepanjang tahun 2020-2024, KPK memulihkan sekitar 2.544 triliun. Nilai itu antara lain berasal dari uang pengganti, denda, dan barang rampasan. Hasil korupsi tidak selalu tersimpan di rekening pelaku. Uang dapat dipindahkan, diubah menjadi aset, ditempatkan melalui perusahaan, atau dialihkan kepada pihak ketiga. Karena itu, penelusuran aliran dana menjadi bagian penting penyidikan. Sepanjang 2025, PPATK menghasilkan 1.540 produk intelijen keuangan, termasuk 994 hasil analisis dan 17 hasil pemeriksaan. Perputaran dana dalam transaksi yang dianalisis mencapai 2.085,48 triliun. Angka ini bukan kerugian negara atau nilai hasil kejahatan, melainkan nilai transaksi yang dianalisis PPATK. Data hingga Mei 2026 menunjukkan korupsi menjadi dugaan tindak pidana paling dominan dalam hasil analisis PPATK kepada penyidik. Dari 60 hasil analisis, 23 atau 34,8% berkaitan dengan dugaan korupsi. Salah satu instrumen untuk mengikuti aliran dana dan aset adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Korupsi termasuk tindak pidana asal. Pasal 77 dan 78 memungkinkan terdakwa diminta membuktikan bahwa harta tertentu bukan berasal atau terkait tindak pidana tanpa menghapus kewajiban jaksa membuktikan dakwaan. Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme mengejar aset ketika proses pidana terhambat. UU Tipikor membuka gugatan perdata terhadap ahli waris apabila tersangka atau terdakwa meninggal dan terdapat kerugian negara. Pasal 38 ayat 5 juga memungkinkan hakim menetapkan perampasan barang yang telah disita jika terdakwa meninggal sebelum putusan dan terdapat bukti cukup kuat bahwa ia melakukan korupsi. UU TPPU memiliki mekanisme serupa. Pasal 79 ayat 4 memungkinkan harta yang telah disita dirampas berdasarkan penetapan hakim apabila terdakwa meninggal sebelum putusan dan terdapat bukti cukup kuat bahwa ia melakukan TPPU.
Dengan demikian, perampasan aset tanpa menunggu penghukuman seseorang bukan sepenuhnya baru dalam hukum Indonesia. Masalahnya, ketentuan tersebut tersebar dalam sejumlah undang-undang dan hanya berlaku dalam keadaan tertentu. Indonesia juga meratifikasi United Nations Convention Against Corruption melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 54, WNCAC meminta negara peserta mempertimbangkan perampasan aset tanpa putusan pidana ketika pelaku tidak dapat dituntut, antara lain karena meninggal atau melarikan diri. Mekanisme ini dikenal sebagai non-conviction-based asset forfeiture. Perampasan tetap dilakukan melalui proses hukum, pembuktian, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikat baik. Indonesia belum punya undang-undang khusus tentang mekanisme tersebut secara menyeluruh. Dalam rancangan yang dipaparkan Badan Keahlian DPR pada Januari 2026, perampasan aset dibagi dalam 2 jalur, berdasarkan putusan pidana dan non-conviction-based asset forfeiture, sebagai mekanisme alternatif ketika proses pidana tidak dapat berjalan. RUU Perampasan Aset kini tercatat dalam Prolegnas Prioritas 2006 di nomor urut 6. Komisi 3 DPR sedang menyusun naskah akademik dan draftnya. Namun perjalanan rancangan undang-undang ini telah berlangsung hampir 2 dekade. Kajian awal dimulai sekitar 2008. Pada 2009, PPATK menyerahkan gagasan RUU Perampasan Aset kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Draft pertama selesai pada 2012, tetapi hingga pemerintahan SBY berakhir pada Oktober 2014, RUU belum disahkan. Pada pemerintahan Joko Widodo, RUU masuk prolegnas jangka menengah 2015-2019, tetapi tidak pernah menjadi prioritas tahunan. Draft kedua selesai pada 2019. Pemerintah kemudian mengusulkannya masuk prolegnas prioritas tahun 2020. Tetapi menurut catatan DPR, usulan tersebut ditolak. Pada 4 Mei 2023, Presiden Jokowi mengirim surat Presiden nomor R22 Presentral 5 2023 kepada DPR bersama naskah RUU. Namun pada 27 Juni, Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi mengatakan surat tersebut masih berada di pimpinan DPR dan belum dijadwalkan dalam badan musyawarah. Tanpa penugasan Bamus, pembahasan tidak dimulai. Periode DPR 2019-2024 dan pemerintahan Jokowi berakhir tanpa pengesahan. Pada 29 Oktober 2024, Wakil Ketua Balik Ahmad Doli Kurnia mengatakan muncul pandangan di antara anggota Balik bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan menggunakan undang-undang yang sudah ada. RUU Perampasan Aset kemudian tidak masuk prolegnas prioritas 2025 pada awal tahun. Pada bulan Mei 2025, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasannya dilakukan setelah revisi KUHP. Pada 9 September, Balik mengusulkan RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR dan pemerintah menyetujuinya. Ketua Balik Bob Hasan menargetkan pembahasan selesai pada 2025. Pada 23 September, rapat paripurna memasukkannya ke prolegnas prioritas 2025 dan 2026. Sehari kemudian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kembali mengatakan pembahasan dilakukan setelah revisi KUHP selesai. Tahun 2025 berakhir, RUU belum disahkan. Pada 15 Januari 2026, Komisi 3 mulai menyusun naskah akademik dan draft. Proses dilanjutkan dengan belanja masalah dan rangkaian rapat dengar pendapat. Memasuki Juli, Ketua Komisi 3, Habibur Rahman mengatakan RDPU telah berlangsung intensif selama 3 masa sidang. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan DPR mengupayakan RUU selesai pada 2026. Pada 21 Juli, pimpinan DPR mempersilakan Komisi 3 tetap membahasnya selama masa reses 22 Juli 13 Agustus. Kecepatan proses ini berbeda dengan revisi UU Mineral dan Batubara pada 2025. Pada 20 Januari, Balik menetapkannya sebagai usul inisiatif DPR. 3 hari kemudian, rapat paripurna menyetujuinya sebagai usul DPR. Pada 18 Februari, revisi UU Minerba telah disahkan menjadi undang-undang. RUU Perampasan Aset telah bergerak sejak 2008. Revisi UU Minerba tahun 2025, dari keputusan Balik menjadi usul DPR hingga pengesahan, berlangsung kurang dari 1 bulan.
Bandingkan. Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud MD meminta DPR segera membahas RUU perampasan aset. Jawaban datang dari Ketua Komisi 3 ketika itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Lobinya jangan di sini, Pak. Ini di sini nurut bosnya masing-masing, kata Bambang. Yang dimaksud bos adalah pimpinan partai politik. Di luar parlemen, dukungan publik ketika itu tinggi. Survei Litbang Kompas pada April 2023 mencatat 82,2% responden menilai RUU perampasan aset mendesak untuk dibahas dan diundangkan. 2 bulan kemudian, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengkritik sikap DPR setelah surat Presiden mengenai RUU perampasan aset tak kunjung dibacakan dalam rapat paripurna. Lucius menyebutnya basa-basi politik. Ia menduga terdapat kepentingan untuk mengulur pembahasan hingga periode DPR berakhir. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, juga mempertanyakan sikap DPR. Apakah karena mungkin mereka takut terhadap RUU ini dapat menjadi bumerang suatu saat bagi elit-elit atau seperti apa, kata Zainur. Pernyataan mengenai posisi partai kembali muncul 2 tahun kemudian. Pada April 2025, politisi senior, Partai Golkar Bambang Susatyo mengatakan pembahasan RUU perampasan aset tinggal menunggu keputusan politik dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Bamsud juga mengatakan sikap Partai Golkar terhadap RUU tersebut merupakan kebijakan Ketua Umum Partai. Pada September 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan para ketua umum partai politik. Setelah pertemuan itu, RUU perampasan aset bergerak menjadi prioritas. Keputusan politiknya sudah jelas, kata Supratman. Menurut Supratman, komitmen politik pemerintah dan DPR sudah satu suara untuk membahas RUU perampasan aset. Namun tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa satu partai atau ketua umum tertentu secara terorganisasi sengaja menggagalkan RUU perampasan aset. Dalam pembahasan 2026, DPR menekankan risiko penyalahgunaan kewenangan. Pada Juli 2026, anggota Komisi 3 Hasbiallah Ilyas mengingatkan bahwa kewenangan perampasan dapat digunakan untuk kepentingan politik. Jangan sampai perampasan aset ini dijadikan alat politik, katanya. Ketua Komisi 3, Habibur Rahman mengingatkan kewenangan besar tersebut juga akan berada di tangan aparat penegak hukum. Bukan aset recovery, tetapi perampokan aset oleh aparat yang korup, kata Habibur Rahman. Ribuan perkara korupsi telah diproses, tetapi data pengadilan menunjukkan persoalan lain pada ujung penindakan. Indonesia Corruption Watch memantau 1.768 putusan perkara korupsi sepanjang 2024 yang mencakup 1.869 terdakwa. Rata-rata hukuman penjara 3 tahun 3 bulan. Dari jumlah terdakwa tersebut, 1.053 orang masuk kategori vonis ringan dalam klasifikasi ICW. Persoalan berikutnya terlihat pada uang yang hilang dan yang dibebankan kembali kepada pelaku. ICW menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara yang dipantau sepanjang 2024 mencapai 330,9 triliun. Angka tersebut sangat dipengaruhi perkara tata niaga timah yang menyumbang sekitar 300 triliun, termasuk komponen kerusakan lingkungan. Dalam perkara-perkara yang sama, total uang pengganti yang dijatuhkan mencapai 16,58 triliun. Denda sekitar 316 miliar. ICW menghitung tingkat pemulihan. Kerugian melalui uang pengganti hanya sekitar 4,84%. Dari 1.869 terdakwa, hanya 25 orang yang didakwa menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang. Gambaran lain terlihat dalam survei penilaian integritas KPK 2025. Pada aspek pengelolaan sumber daya manusia, skor nasional berada di angka 72,63. Berdasarkan klasifikasi SPI, angka tersebut masuk zona rentan. Indikator perdagangan pengaruh berada di angka 73,55, masuk zona waspada. Pada Maret 2026,
OECD menerbitkan Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 penilaian terhadap Indonesia, memperlihatkan perbedaan antara keberadaan regulasi dan penerapannya. Dalam konflik kepentingan, Indonesia memenuhi 100% kriteria regulasi yang dinilai OECD. Dalam praktik, tingkat pemenuhannya 56%. OECD mencatat belum tersedia data mengenai rekomendasi penyelesaian konflik kepentingan maupun sanksi terhadap ketidakpatuhan. Kesenjangan lebih besar ditemukan dalam pendanaan politik. Indonesia memenuhi 80% kriteria regulasi yang dinilai OECD. Nah, dalam praktik, hanya 29%. OECD mencatat partai politik tidak diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat. Kerangka yang dinilai OECD juga tidak menetapkan batas atas pengeluaran kampanye partai politik dan pihak ketiga. Kesenjangan terbesar ditemukan pada transparansi lobi. Indonesia belum mempunyai regulasi khusus yang mendefinisikan aktivitas lobi dan pelobi. Tidak tersedia registrasi publik yang memperlihatkan siapa melakukan lobi, kepada siapa, dan kepentingan apa yang dibawanya. Dalam penilaian OECD 2026, Indonesia memenuhi 40% kriteria regulasi transparansi lobi. Dalam praktik, hanya 11%. OECD pada 2026 merekomendasikan penguatan keterbukaan, pendanaan politik dan transparansi lobi di Indonesia. Di antaranya melalui akses publik terhadap laporan, keuangan partai serta mekanisme yang memungkinkan aktivitas lobi dan kepentingan yang diwakilinya dapat dilacak. Persoalan lain berada pada kepemilikan korporasi. Indonesia telah mempunyai sistem pelaporan pemilik, manfaat atau beneficial ownership untuk mengidentifikasi orang yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari sebuah korporasi. Pada April 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum mencatat sekitar 3,5 juta korporasi berbadan hukum di Indonesia. Sekitar 823.000 di antaranya belum melaporkan pemilik manfaat sebenarnya. Masalahnya tidak hanya pada jumlah korporasi yang belum melapor. Ditjen AHU sebelumnya mengakui kualitas data masih banyak bergantung pada deklarasi korporasi sendiri, sementara verifikasi lintas kementerian dan lembaga belum optimal. Sejak 1 Juli 2025, Ditjen AHU mulai menerapkan verifikasi beneficial ownership berbasis kuesioner sebagai bagian dari upaya memperkuat akurasi data. Kepatuhan kemudian dikaitkan dengan akses terhadap layanan korporasi. Korporasi yang tidak memenuhi kewajiban terkait beneficial ownership dapat mengalami pemblokiran layanan dan harus memenuhi persyaratan sebelum mengajukan pembukaan blokir. Mekanisme itu masih berjalan pada Juli 2026. Pada 21 Juli, Ditjen AHU mengumumkan batas masa transisi pengajuan pembukaan blokir terkait beneficial ownership sebelum berlakunya tarif. PNBP baru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Di bidang pengadaan, LKPP bersama KPK mendorong penggunaan katalog elektronik versi 6. Sistem tersebut dilengkapi fitur e-audit yang memungkinkan aparat pengawasan internal pemerintah melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan secara elektronik dan real-time. Instrumen lain menyentuh konflik kepentingan. Peraturan Menteri PAN-RB nomor 17 tahun 2024 mengatur pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah. OECD mencatat aturan tersebut memuat masa jeda 2 tahun dalam kondisi tertentu bagi pejabat setelah meninggalkan jabatan sebelum memasuki pekerjaan atau kegiatan bisnis yang berkaitan erat dengan kewenangan yang sebelumnya dimiliki. Penilaian OECD juga menyentuh institusi penegak hukum. Dalam Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026, Indonesia memenuhi 34% kriteria regulasi integritas kejaksaan yang dinilai OECD. Rata-rata negara OECD mencapai 66%. Pada aspek praktik, Indonesia memenuhi 21%. Rata-rata OECD mencapai 52%. OECD juga mencatat pengangkatan Jaksa Agung berada pada kewenangan Presiden tanpa persyaratan formal persetujuan DPR atau Komisi Yudisial.
pembahasan dari awal, hingga akhir tidak menunjukkan satu sumber tunggal korupsi di Indonesia. Aktor dan modus berbeda dari satu perkara ke perkara lain. Namun pola yang berulang memperlihatkan pertemuan antara akses terhadap keputusan, kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, dan lemahnya kontrol. Korupsi juga terus beradaptasi. Ketika satu modus terbongkar, transaksi dapat berpindah melalui jalur lain. Ketika aturan tersedia, persoalan bergeser pada pelaksanaan dan pengawasan. Ketika pelaku ditangkap, kepentingan dan insentif yang melahirkan transaksi belum tentu ikut hilang. Namun bukan berarti seluruh sistem gagal. Indonesia memiliki strategi anti korupsi, lembaga penegak hukum, mekanisme pencegahan, dan instrumen pemulihan aset. Dalam Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026, OECD mencatat Indonesia memenuhi 60% kriteria regulasi kerangka strategis, anti korupsi dan 57% dalam praktik, di atas rata-rata OECD masing-masing 38% dan 32%. Data itu menunjukkan persoalan tidak selalu berada pada ketiadaan aturan. Pada sejumlah bidang, masalah justru muncul pada jarak antara regulasi dan pelaksanaan, kewenangan dan pengawasan, serta kemampuan menghukum pelaku dan kemampuan menutup celah yang memungkinkan perkara berikutnya terjadi. Penindakan terus berjalan. Namun perkara korupsi yang terus muncul setelah lebih dari 2 dekade. Pemberantasan menunjukkan bahwa menangkap pelaku tidak otomatis menghilangkan kondisi yang memungkinkan korupsi berlangsung. Kerugiannya pun bukan sekadar angka dalam berkas perkara, tetapi sumber daya publik yang seharusnya dapat digunakan untuk pelayanan dan pembangunan. Karena itu istilah darurat korupsi dalam laporan ini bukan berarti setiap pejabat korup atau seluruh institusi negara gagal. Istilah tersebut menggambarkan keadaan ketika korupsi menemukan celah pada sejumlah simpul. Kekuasaan dan celah serupa kembali melahirkan perkara, meskipun pelaku sebelumnya telah ditindak. Perjalanan RUU perampasan aset memperlihatkan salah satu persoalan itu. Penelusuran laporan ini tidak menemukan bukti bahwa satu partai, ketua umum, atau jaringan tertentu sendirian menghambat RUU tersebut. Yang terlihat adalah periode ketika dukungan politik tidak berujung pada keputusan legislasi. Pernyataan dari parlemen dan pemerintah juga menunjukkan keputusan elit partai mempunyai posisi penting dalam menentukan pergerakan rancangan tersebut. Pada 2006, situasinya berubah. RUU perampasan aset masuk prolegnas prioritas dan sedang disusun. Komisi 3 DPR, pemerintah serta fraksi-fraksi DPR telah menyatakan dukungan. Kewenangan perampasan aset yang lebih kuat tetap membutuhkan proses hukum, pembatasan kewenangan, dan pengawasan pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan. Setelah perjalanan panjang itu, persoalannya bukan lagi siapa yang menyatakan dukungan, tetapi siapa yang mengubah dukungan tersebut menjadi keputusan. Selama celah yang sama terus melahirkan perkara baru, istilah darurat korupsi belum kehilangan dasarnya. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pembahasan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.